Kamu ini cuma kuli bangunan, gak usah sok-sokan. Dari tadi nyolot aja kamu. Kamu harus sadar diri. Kamu ini siapa? Ha? Aku mandornya kamu. Mendingan kamu pergi. Hah? Pergi. Beresin potongan-potongan kayak gitu. Dorong saya. Pak, saya minta maaf, Pak. Ya. Pak, saya gak bakal ngulangi lagi. Hah? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik Assalamualaikum, Bu Dita. Assalamualaikum, Bu Dita. Ada orang nih, Bang. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya. Silakan duduk. Iya. Iya. Silakan Ini sih. duduk, Mas. Iya. Jadi gimana? Ini mau berangkat kerja atau dari ini? Barusan saya sudah ke proyek, Bu. Dan saya mau melaporkan yang telah saya belanjakan selama ini, Bu, buat proyek. Oke. Boleh saya lihat ya? Iya. Yang mana nih laporannya, Mas? Coba dibuka dulu. Yang ini, Bu. Ini yang bulan kemarin ya? Iya, yang bulan kemarin, Bu. Dan kebetulan ini, Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Saya jelaskan sebentar. Ini masalah semennya. Kalau satu rumah itu habis 20 sak semen. Itu masih pondasi, Bu. Belum lagi penghalusan, belum lagi mainan yang di depan, Bu. Dan kebetulan saya memakai besi yang agak besar. Soalnya kalau yang setengah itu kurang kokoh, Bu, kurang kuat bangunannya. Jadi saya milih yang lebih besar. Bocoran itu. Iya, untuk semennya ini kan tadi bilangnya 20 sak. Iya. Nah, itu kotornya atau bersihnya? Ini masih kotor, Bu, karena belum selesai. Kalau nanti saya bakalan rekap lagi, seumpamanya bangunannya sudah selesai, Bu. Ini cuma tinggal yang di luar aja yang belum saya masukkan laporannya, Bu. Kalau masalah yang bangunan yang bulan ini, yang di sana Ibu yang kemarin sudah ngecek, itu saya belanja di toko bangunan itu, ini totalnya semua, Bu. Belum lagi itu buat tukang, pos tukang dan lain sebagainya, Bu. Jadi ini target satu rumah selesai berapa bulan? Kalau satu rumah kita biasanya mengerjakan itu, kalau yang bulan kemarin 5 bulan, 6 bulan. Dengan kapasitas tukang saya pakai 3, lain yang pembantunya, Bu. Jadi untuk 1 tahun cuma bisa 2 rumah aja? 2 rumah. Kalau yang bulan sekarang karena denahnya itu ya agak lumayan besar, Bu, yang ini, Bu. Mohon maaf, Bu. Nah, ini adalah gambar, Bu. Karena ini terlalu banyak mainannya, Bu, di depan dan halaman. Saya emang memberikan yang sangat terbaik karena permintaan konsumen itu sangat banyak, Bu, supaya lebih memuaskan nantinya, Bu. Ya, bagus juga untuk konsepnya. Coba gini aja, Mas, kan tadi 1 tahun dapatnya 2 rumah ya? Iya. Kalau nambah tuh kan gimana, Mas? Itu 1 tahun bisa 3 sampai 4 rumah gitu. Kalau itu persetujuan dari Ibu, kita cuma tinggal nyuruh orang aja, Bu. Karena dana yang bakalan kita keluarkan itu sangat besar ketika kita memakai tukang lebih.
Iya, menurut saya sih nambah aja sih Mas. Iya Bu, Soalnya siap. kan targetnya kan juga 1 tahun 2 rumah tuh terlalu ini menurut saya. Kalau Ibu targetnya 1 tahun itu berapa Bu? 3 atau sampai 4 rumah. Oh, minimal 4 ya Bu ya? Ya, Minimal 3 lah. minimal 3. Maksimal 4. Saya bakalan usahakan secepat mungkin buat bangunan ini dapat 3 selama 1 tahun. Iya, nanti kabari ke saya kalau memang bisa. Dan kalau emang nambah pekerjanya. Mohon maaf Bu, masalah kendala di lapangan karena sekarang itu besi agak sulit Bu buat kita mendapatkan yang besi yang super, karena di setiap toko yang kita kunjungi selalu tidak ada stok Bu, karena sekarang banyak bangunan-bangunan yang lagi bangun Bu. Terus toko langganan kita udah nggak restock lagi? Ada, katanya bulan depan masih mau ngirim dari Surabaya Bu. Loh, kok masih bulan depan ya Mas? Bukan Ya kita mencoba yang untuk untuk bulan ini gimana dong? ya kita mencoba untuk mencari di toko-toko lain Bu, supaya suplai dari luar ke bangunan kita itu memenuhi. Karena Untuk harganya apa nggak berbeda? Soalnya kan yang kemarin kan ngambilnya di kalau toko langganan. mohon maaf, kalau masalah harga itu kalau di langganan itu kan harganya sekian. Otomatis kalau di toko lain, karena kita tidak berlangganan di sana Bu, harganya lebih besar sedikit Bu. Berbeda lah Bu dengan langganan kita. Menurut Ibu gimana? Gimana ya? Karena kita dikejar dengan target Bu. Apalagi Ibu menargetkan selama 1 tahun kita harus dapat 3 rumah. Yes, mau tidak mau kita harus suplai dari toko lain Bu, kalau itu pengen cepat. Tapi mohon maaf, saya masalah pemasaran saya bakalan menaikkan harga Bu di lapangan. Nah, karena sesuai dengan apa yang kita bakalan berikan kepada konsumen. Mungkin konsumen tidak akan mempermasalahkan masalah harga ketika bangunan itu cocok dan halaman rumahnya itu cocok dengan mereka. Mereka nggak bakalan berat hati buat mengeluarkan dana yang lebih. Itu tujuan kita, kenapa kita memberikan contoh yang lebih bagus dari sebelumnya Bu. Oke. Kalau masalah pemasaran Ini untuk yang kendala cuma besi aja kan? besi Bu. Besi aja, yang lain Ya, enggak? Tetap, maksudnya tetap supply di toko langganan kita kan? ya. Cuma dapat info kemarin harga semen agak sedikit naik. Satu saknya itu 10.000 Bu. Naik 10.000? Iya, kan kita pakai semen yang super. Oh iya, mohon maaf Ya Bu, udah. harus ada yang ditandatangani masalah yang bulan kemarin dan yang bulan sekarang Bu. Saya baca dulu ya. Iya Bu. Di sini ya Mas? Iya. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya harus ke proyek dulu, ke lapangan. Oh ya, nanti kalau semisal saya ada waktu saya kesana juga nanti. Oh berarti Ibu sore ini mau ke? Ya, Oh iya Bu. saya kan udah lama nggak kesana. Siap, Bu. Nggak apa-apa, nanti saya kunjungan. Iya. Ya Mas, makasih ya Mari ya Bu. pagi ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duh, kok aku agak ragu ya sama Mas David barusan. Masa iya sih bahan-bahan itu naik semua? Tapi kan kalau semisal bahan-bahan naik semua, aku tuh pasti tahu dari tokonya sendiri yang bilang ke aku. Tapi kali ini enggak sih. Kayaknya patut dicurigai deh. Iya benar, kerja Mas David itu selama ini bagus. Tapi juga, aku juga agak nggak yakin nih, soalnya pengeluaran bulan ini nih kotornya udah segitu. Apalagi bersihnya ntar.
Gimana ya? Ya udah deh, nanti aku cek ke sana gimana benernya. Ya kalau semisal emang naik ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya udah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku langsung cek ke lokasi aja kali ya. Aku mobil taruh di sini. Oh iya, sepeda ini masih muat nih. Udah, aku langsung ke lokasi aja deh. Wah, ini udah masang atap. Ini tinggal pondasi depan. Kemudian yang di dalam tinggal pasang keramik. Coba aku cek ke dalam deh. Ini keren banget nih. Ini atap dicor, kemudian kayu juga pakai kayu yang berkualitas. Oh, ini besi buat ini ya. Ini pekerjanya mana lagi ya? Kok di atas semua, yang di bawah nggak ada nih ya? Aku harus cek nih. Ini mandornya juga kemana ya? Seharusnya kan mandor harus di sini nih. Kemarin aku cek di rumah yang udah selesai, mandor juga cuman sekali ke sana. Yang di sini juga nggak ada mandornya lagi. Oh, jangan-jangan keluhan para kulinya ini juga sama ya? Nah, aku harus cek nih. Aku harus tanya nih sama kuli nih. Kalau nggak aku pastikan mandornya ini pasti si anaknya sendiri nih. Mas. Sini mas. Ya Pak. Sini mas. Gimana kerjanya, lancar? Ya alhamdulillah lancar. Gimana, ada kendala sejauh ini? Ya alhamdulillah sih Pak, sejauh ini masih belum ada kendala nih Pak. Oh ya sudah deh, syukur kalau gitu. Kayaknya kamu itu dari pembuatan rumah pertama sampai sekarang ini kamu ikut terus ya? Iya alhamdulillah. Oh iya, pasti kenal dong sama siapa namanya? David. Oh Pak David. Pak David. Ya. Nah, David itu mandor ya. mandor. Soalnya dari rumah sebelumnya yang digarap kan mandornya itu si David. Saya belum pernah ketemu. Jadi setiap saya kunjungan, setiap saya cek di lapang, saya nggak pernah ketemu sama orang itu. Emang ini saya minta kejujuran kamu, Mas siapa namanya? Sofyan. Mas Sofyan. Pak David itu emang jarang ya ngecek kalian. Tapi Pak Bayu jangan bilang ke Pak David kalau misal saya yang bilang. Ya, Soalnya tenang aja, meskipun saya bilang orang saya yang punya proyek ini, saya yang punya PT yang ngasihkan proyek sama atasannya si David itu. soalnya saya takut dipecat nih Pak. Soalnya kan saya Iya. sangat butuh pekerjaan. Gimana? Kalau Pak David sebenarnya emang jarang kesini nih Pak. Cuman satu kali pas masih benerin ini pendasi aja Pak. Sampai sekarang pun masih Belum pernah kesini ya. Ya udah gini aja. Jadi saya emang udah curiga dari awal, dari pembuatan rumah pertama sampai sekarang pun saya emang nggak pernah tahu seperti apa wajahnya Pak David ini, dan saya nggak tahu apa yang dia kerjakan. kalau maksudnya sih wajahnya kalau udah marah-marah galak banget nih Pak. Oh gitu. Dan kerjanya cuman pernah satu kali kepergok saya pas saya beli paku nih Pak. Oh, beli bahan bangunan. Kafe sebelah sana tuh Pak. Kerjanya cuman pacar atau bawa cewek terus. Oh, berarti bener ya. Jadi yang disampaikan kuli-kuli bangunan sebelumnya itu juga sama, keluhannya seperti itu. Oh ya udah deh kalau gitu. Dan yang lebih parah juga nih Pak, kadang-kadang gaji kami tiap hari itu dikurangi. Biasanya kami kerja
1 hari cuma dibayarnya setengah hari. Loh, kenapa kok dibayar kayak gitu? Ya kurang tahu sih Pak David, kan kami semua. Wah, ini kelewatan banget nih si David Pak, ini ya. sedangkan kami semua butuh makan kan, mau gimana pun ya terpaksa kan tetap bekerja nih, Pak. Oh ya udah deh, kalau gitu nanti saya urusin. Oh ya Mas, Mas ini kan juga sama teman-temannya saya minta tolong jangan kasih tahu identitas saya. Saya nanti juga pengen tahu sendiri kayak gimana sih sikapnya mandor kalian itu. Ya, coba saya telepon atasannya mandor kalian itu. Halo, assalamualaikum Bu Dita. Bu, ini saya ada di lokasi. Ini mandornya nggak ada. Apa kesini ya sekarang? Oh kesini. Oh ya udah kalau gitu Bu Dita sekitar sejam setengah lagi atau sejaman lagi ya kesini segera. Ya sejam. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke. Nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu aja ini soalnya ada kendala. Jadi Bu Dita nggak usah bilang-bilang sama mandor Bu Dita kalau saya di sini. Lagian juga mandor Bu Dita juga nggak pernah ketemu sama saya dari pembuatan rumah pertama sampai sekarang. Dia nggak pernah nongol. Iya, saya kan nggak pernah ngomong-ngomong kalau misalkan saya mau terjun ke lapang. Ya udah, ini nggak beres nih mandor Bu Dita ini. Ya udah, nggak usah bilang-bilang ya Bu. Oke, assalamualaikum. Ya udah Mas. Mas Sofyan, lanjutkan kerjaan Mas Sofyan. Entar lagi kalau misal, jadi kebetulan nih Pak David katanya mau kesini. Nggak tahu nih mau ngapain. Saya pengen tahu respon dia terhadap karyawan-karyawannya seperti apa. Saya nanti juga pura-pura jadi kuli bangunan aja, nyamar jadi kuli bangunan aja. Kalau misalkan dia tahu saya pemilik PT yang sudah ngasihkan proyek sama dia, dia pasti kan sok-sok manis ya. Jadi saya pengen tahu aslinya gimana. Ya udah lanjut aja Pak Sofyan. Kasih tahu ya sama teman-temannya yang lain. Gak usah kasih tahu saya. Awas aja ntar. Mana sih David biasanya nggak telat, kok sekarang telat? Hampir kemana sih? Di telepon nggak diangkat. Aku telepon lagi nanti dia di jalan. Tapi ini telatnya udah lama banget. Ih, ngeselin banget gak bilang kalau telat. Hampir kemana kayak bilang dulu. Ih, gak diangkat lagi. Ini jadi apa enggak sih? Kok lama banget sih? Ya aku minta maaf sayang. Aku masih ketemu sama Bu Dita. Ya bilang dulu Atasan lah aku. biar aku gak nungguin kamu. Iya, aku lupa kan aku masih menjelaskan masalah pekerjaan aku. Dan sayang, aku itu baru saja mengelabui atasan aku. Karena atasan aku kan Gimana maksudnya? Kamu juga tumben pakai helm-helm oh kayak iya, gitu. aku sampai lupa. Kamu kerja di mana sih yang benar? Aku kerja menjadi mandor proyek gitu sayang. Oh jadi kamu sekarang? Ya, karena atasan aku itu Bu Dita nggak pernah ke lapangan. Dia tuh jarang-jarang ngecek-ngecek di lapangan dan Bu Dita itu sangat percaya sama aku. Dan aku sudah mendapatkan tanda tangan Bu Dita. Otomatis aku udah dapat persetujuan Bu Dita dong kalau aku menaikkan sebagian harga barang dari toko. Ya, aku mempunyai. Tapi bentar, tapi kan atasan kamu itu pasti lebih pengalaman soal harga barang bangunan kayak gitu. Dia itu pengalamannya cuma lihat data doang. Kalau di lapangan mah ya lebih pengalaman aku lah sayang, karena aku yang berkecimpung di proyek. Iya sih, ide kamu bagus, kamu encer banget kalau soal ginian. Tapi kamu emang nggak takut resikonya gimana? Kan kamu nggak tahu atasan kamu sedetail apa. Kalau masalah risiko itu di dalam semua di semua pekerjaan itu pasti ada risikonya. Tapi bagaimana kita bermain dalam permainan itu ya kita harus canggih-canggih lah. Iya sih.
Kalau masalah proyek tenang, kamu gak usah mikirin masalah risiko. Yang penting kita happy, kita jalan-jalan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang gak enak, aku gak ikut-ikut loh. Kamu cuma enaknya doang. Kalau Ya masalah udah. gak enak, aku yang handle semua. Oh iya sayang, gak apa-apa ya kalau aku mampir ke proyek dulu. Soalnya aku mau ngecek-ngecek sebentar, takutnya ada kendala di proyek. Soalnya nanti sore atasan aku Bu Dita itu mau ngecek ke lokasi. Ya gak apa-apa, aku juga pengen tahu. Tapi emang gak apa-apa ya aku ikut ke sana. Ya gak apa-apa lah, siapa yang Nanti ada yang ngomong-ngomong kamu mandornya ngajak pacar gitu-gitu enggak ya? siapa lah yang bakalan marah sayang. Oh iya, Oh iya sih, kamu kan atasan ya. gini habis jalan-jalan ya, aku antar kamu pulang dulu. Habis itu aku langsung ke proyek. Soalnya Bu Dita sebelum nyampe ke sana aku kelihatan udah kerja. Oh iya bener. Tolong tanya sayang. Jadi hari ini kamu bolos gitu ya? Atasan bebas dong. Kalau mandor mah cuma ngecek-ngecek doang saya. Habis itu mau ngapain aja terserah. Gitu dong. Ini proyeknya. Iya ini sih. Ini kok ada pekerjaan ini. Iya nih enak-enakan minum kopi. Kalau kayak gini. Ada kamu jadi sok-sokan nih. Sesok rajin. Dari tadi kamu ngapain? Hah? Iya. Udah Duduk, kelihatan kan? kok. Kayak gini ya kalau nggak diawasi tiap hari. Hah, pekerjaannya kamu? Kamu di sini dibayar untuk bekerja, bukan males-malesan. Iya, Ketika udah ada mandornya kamu sok rajin. Aku udah tahu. Aku sudah menerima laporan kalau ada karyawan di sini, pekerja yang suka males-malesan. Ternyata kamu orangnya. Saya baru Pak di sini, saya juga baru masuk. Aku hari nggak ini. mau tahu baru lama. Kamu itu kalau nggak niat bekerja, pulang sana tidur di rumahnya kamu. Jangan di sini. Kalau saya tidur kan saya nggak dapat uang Pak. Juga lagian Bapak kenapa kok baru datang? Kalau kamu mau dapat uang, kerja yang becus, kerja yang rajin. Coba lihat teman-temannya kamu, kayak gitu. Kamu harus contoh, apalagi kamu masih baru. Iya mas, kalau kerjanya kayak gini kan makanya gaji buta Mbak, nanti. Ini siapa ya Mbak? Pak ini siapa, Pak? Kamu gak usah mengalihkan pembicaraan. Enggak, soalnya kan saya Kamu di sini cuma pekerja rendahan, Aku di sini mandornya, terserah aku mau ngapain. nggak usah teriak-teriak dong. Aku harus teriak-teriak sama pekerja aku, Aku harus tegas. Kalau nggak tegas, yang lain bisa niru kamu, bisa mencontoh kamu, Kamu berikan contoh yang tidak baik sama karyawan di sini. Ya kalau misalkan pengen, Kapan selesai ini proyek kalau kamu tuh males-malesan kayak gini? tolong kasih saya kesempatan buat ngomong Pak. Kalau misalkan pengen karyawannya, pengen kuli bangunannya itu rajin, ya Bapak juga harus rajin, bukan malah sama perempuan kayak gini. Datang ke sini bareng dengan perempuan itu salah loh. Kok berani-beraninya ngomong soal kita nih karyawan kamu? Ini sok-sokan baru Sok-sokan jadi banget. karyawan di sini, Udah mau ngatur-ngatur mandornya. Kamu ini siapa? Ngatur-ngatur. Harus tahu di mana mandor, di mana karyawan. Tahu? Sebentar Pak. Kamu ini cuma kuli bangunan, Gak usah ngurus urusan aku. Terserah aku mau pacaran, aku mau tidur di sini, terserah aku karena aku ini mandor. Aku yang menggaji kamu, aku yang membayar kamu. Tapi kalau kayak gini, aku bakalan potong bayarannya kamu. Kamu sudah memberikan contoh yang tidak baik. Oh berarti bener kata pekerja di sini dong. Berarti gaji mereka dipotong terus setiap hari Pak. Kalau pekerjaannya kayak kamu, ngapain aku bayar full? Sedangkan proyek ini membutuhkan dana yang besar. Sebentar. Kalau cuma habis buat kamu, Ya udah. ya. Kalau misal Memperpanjang pekerjaan itu tidak baik. sebentar Pak. Kalau misalkan memang tidak ingin bengkak biayanya, seharusnya Bapak awasi dong. Bukan malah ditinggal pacaran kayak gini. Paling ntar lagi Bapak datang, habis itu cuman marah-marah, habis itu pergi lagi pacaran lagi. Apa kayak Mas, gitu udah deh, seorang Mas. mandor? Mending mas nih sopan aja sama atasannya. Loh, saya Kok malah sopan Mbak, cuman nyolot begini sih. Kamu punya karyawan gak di sekolahin kayak gini ya? enggak. Bukan masalah itu Mbak. Yang pertama masalah profesional. Yang kedua masalah gaji juga. Kasihan loh Pak. Mereka. Kamu gak usah kita- sok pahlawan di sini mas. Bukan sok pahlawan gitu. Dia ini Mbak. udah jujur, udah tergantung karyawannya. Kalau dia kerjanya bener ya pasti dia gajinya full. Sudah saya. Kalau yang kerja kayak gini kan bener gajinya. Kalau kayak gini kan pasti pekerjaannya juga nggak beres. Jadi Sudah, coba kamu lihat tahu. aja. Tapi ini bikin emosi. Pembangunannya di sini coba lihat aja. Kalau Kamu misalkan tahu. nggak diawasi, gaji juga sering dipotong.
pasti miring-miring kayak gini, Pak. Kamu gak usah marah-marah. Besok kamu gak usah kerja di sini lagi. Oh siap, saya nggak butuh pekerjaan Aku ini, Pak. tidak membayar omongannya kamu. Yang dibutuhkan di sini tenaga. Kalau kamu cuma mau ngoceh, jangan ngoceh di sini. Di pasar sana. Udah kerja males-malesan, duduk-dudukan. Ketika ada mandor, sok rajin. Bukannya minta maaf malah baliknya ngolor nih orangnya dimarahin. Emang kamu yang nyuruh bekerja di ini siapa? Panggil semua. Ya, manggil aja sendiri, Pak. Loh. Saya kan cuma kuli di sini. Mas, Kuli aja sok-sok. sini. Saya. Siapa yang nyuruh ini bekerja di sini? Kamu yang ngajak? Kepala tukangnya, Pak. Tolong bilangin sama kepala tukang, besok dia gak usah kerja di sini lagi. Dan satu lagi, kamu kalau bekerja di proyek, seharusnya kamu itu pakai safety, tahu nggak? Kemarin kan aku udah kasih helm supaya kamu pakai. Kemana? Kok gak dipakai? Kalau ada apa-apa sama kamu, aku yang mengeluarkan uang buat biaya rumah sakit, tahu? Aku harus memberikan uang dengan cuma-cuma. Kamu mau merugikan aku? Tapi seingat saya nggak dikasih ini, Pak. Jangankan helm, Pak. Uang makan aja kan nggak dikasih. Kamu gak usah ngeles. Kalau masalah uang makan, ini kan borongan. Ya, tapi Ya kan kamu bawa dari rumahnya lah. Tapi gaji saya dan teman-teman kan sering dipotong sama Pak David. Makanya kalau gak pengen dipotong, kamu jangan males-malesan kalau bekerja. masa kayak gini sih kerjanya mandor, Pak. Yang bener tuh kayak gini, Mas. Mau yang bener gimana kayak lagi? gini, datang marah-marah, kemudian pergi pacaran, kemudian di sini juga nggak dicek sampai ini, coba lihat semennya juga putih-putih kayak gini, Kamu ini kayunya siapa? juga diambilin Hah? kayu-kayu bekas. Iya, kamu ini siapa? Ya, saya Kamu memang- bukan atasan aku, gak usah menceramai aku, gak usah mengajari aku ya. Kalau masalah bangunan di sini, itu tanggung jawab aku, bukan tanggung jawab kamu. Iya, Kamu cuma ditugaskan untuk bekerja, sudah cukup. Yang lain gak usah kamu pikirkan. Tapi mohon maaf, kamu gak usah bekerja lagi besok. Oke, saya nggak bakal. Kalau bisa nih sekarang aja diusir, gak usah besok. Jangan, emang tenaganya. Kalau besok, udah gak usah kerja sini. Dan perlu kamu tahu, gaji kamu separuh. Udah mau dipotong lagi. Hah? Kamu gak nyadar kesalahannya kamu apa? Kamu itu cuma duduk-duduk. Yang lain bekerja, kamu duduk-duduk. Mau Ternyata- minta bayaran full. Ternyata bener apa yang disampaikan kuli-kuli yang lain. Mandor ini nggak bener. Suka motong gaji, suka pacaran, nggak pernah kerja. Ini kerja loh, Mas. Oh, Gimana kerja sih? sambil pacaran ya? Oh, kayak gitu. Ya, Emang nggak ada terserah waktu lah. lain ya? Kamu ini cuma kuli bangunan. Gak usah sok-sokan. Dari tadi nyolot aja kamu. Kamu harus sadar diri. Kamu ini siapa? Rasain tuh, Mas, Nih. makanya. Kuli jangan sok-sokan. Sudah digituin. Pak, kasihan. Udah diam. Diem aja deh, Mas. Kamu nih. Kalau Ikut-ikut. masih bekerja, pengen bekerja di sini, kamu gak usah membantah kalau aku ngomong. Oh, gitu ya. Oke, sekarang semuanya udah jelas. Jadi aku nggak perlu nunggu lama lagi. Tapi aku pengen buat sedikit kejutan buat kalian berdua. Alah, kejutan apaan sih, Mas? Ya. Lagian nih ya, kita di sini mau pacaran. Gara-gara Mas nih semuanya jadi berantakan. Oh, kesini mau pacaran, bukan mau kerja berarti kan? Berarti dari tadi yang diomongin mau kerja ini itu dan lain sebagainya, berarti itu omong kosong. Udah ngaku sendiri nih kalau pacaran. Oh gitu. Lagian kan dia Oh, atasan, Siapa bebas sih yang dong. milih kamu buat jadi mandor di sini? Kamu ini siapa? Hah? Oh, kalau pengen Sok-sokan. tahu aku siapa, kamu tunggu pimpinanmu sebentar lagi. Dia bakalan datang ke sini. Gak usah sok-sokan. Masnya nih ngeluh gara-gara kamu marah-marah ya. Lagian kalau Mas gak bikin salah, dia gak bakal marah-marah. Mas, dia tuh orangnya super lembut. Oh, super lembut. Kayak gini super lembut. Dia lembut cuman kalau ada maunya. Kuli bangunan. Kamu gak sadar lagi ngomong sama siapa? Aku mandornya kamu. Mendingan kamu pergi. Pergi. Beresin potongan-potongan kayak gitu. Ngomong terus dari tadi. Pak, Masih apa lagi sih? Mending pergi aja, bukan Mas. kayak gitu caranya, Pak. Saya juga manusia. Gak sepantasnya Bapak berperilaku seperti itu. Terus kenapa? Kamu gak terima? Jangan deket-deket. Itu kan cuma kuli bangunan, nanti kamu ikutan bau. Aku tonjok kamu,
Oh, ya. Lagian Mas, kalau misal Mas mau diperlakukan seperti manusia, jangan kayak gini dong. Ya kalian juga seharusnya tidak bersikap seperti itu. Aku juga bisa kasar sebenarnya, cuman ngapain aku mengeluarkan tenaga hanya buat melawan orang seperti kalian. Seharusnya kamu itu tahu kodrat, Mas. Hah? Pekerjaannya kamu ini siapa? Ya, cuma kuli bangunan. Kalau kamu mau kasar, jadi seperti aku, mandor. Oh gitu, berarti kalau jadi mandor bebas ngomong apa aja, bebas merendahkan siapa saja, bebas mencaci maki siapa saja. Kan aku yang bayar. Bukan kamu yang bayar Mas, ini yang bayar adalah PT. Tahu nggak? PT itu mempercayakan kepada saya. Kamu gak usah panjang lebar ngomongnya, karena maunya kamu di sini gak dibutuhkan. Hah? Yang dibutuhkan pekerjaannya kamu. Sana tuh pergi. Oh, saya tahu. Berarti Aduh, dari berhenti. kemarin itu nggak ada yang berani ngelawan kamu ya, kecuali saya. Iya, dan terakhir kali kamu membangkang di sini. Besok kalau kamu udah gak kerja di sini lagi. Kamu jangan diem doang. Kamu di sini bekerja. Hah? Aduh, Malah dengerin begini orang emosi. ngomong nih lagi. Sana pergi. Atau enggak? Nih. Mbak. Pergi. Saya bukan nggak bisa kasar ya. Kamu boleh kasar sama saya, tapi tolong jangan kasar sama mereka. Mereka itu kerja di sini, bukan minta uang sama kamu. Hah? Udah ngomongnya. Hah? Udah. Puas-puasin Kamu sekarang. dikasih hati kok minta otak ya? Hah? Puas-puasin. Karena besok kamu udah gak kerja di sini lagi. Aku bukan takut sama kamu. Lantas, mau ngapain? Ya, sebentar lagi kamu bakalan kehilangan pekerjaan kamu. Aduh udah deh terserah Mas. Mending minta maaf aja, gak usah diperpanjang. Udah pergi aja sana. Mbak ini ya, kamu itu bukan pekerja di sini, mandor bukan. Tapi dia pacar saya Loh, Mas. saya nggak peduli. Ini pacar kamu, tapi bukan di sini tempatnya. Kalau mau pacaran di tempat lain, bukan di sini. Emang ini tempat untuk kerja, ini Aduh. proyek untuk kerja. Ini ngeselin banget ya nih karyawan satu nih. Tuh, masih ada Budita. Awas kamu kalau ngadu macam-macam. Oh ya gini nih. Nah, kamu tuh jangan berselakan. Karena ketika ini patah. Oh, Bu, kok tumben Budita di sini? Kan saya sudah bilang tadi mau ke sini. Oh, katanya tadi sore, Bu. Nanti sore, Bu. Ya, mumpung ada waktu saya ke sini. Oh iya, saya lagi briefing pekerja baru ini, Bu. Oh gitu. Pekerja baru. Ini siapa nih yang kamu bawa? Jadi gini, Budita. Saya sudah tahu. Jadi saya sudah curiga dari pelaksanaan proyek pertama, rumah pertama. Ini kan sudah rumah yang kesekian. Dan keluhan dari para kuli bangunan itu, dari para pekerjanya itu sama, Bu. Yang pertama, mandornya juga sering motong gaji mereka tanpa alasan. Yang kedua, masalah keamanan, helm dan lain sebagainya itu nggak diberikan sama mandor Budita. Dan yang lebih parah lagi, dia itu jarang banget buat ngawasi proyek-proyek yang sedang berjalan. Contoh seperti ini, Bu, semen warnanya seperti ini. Masa kayak gini kerjaan mandor? Ini kan seharusnya yang bertanggung jawab mandor. Kamu udah gak kerja jadi kuli bangunan, mandor ini kan gak kerja jadi kuli bangunan, Bu. Dia cuma ngawasin, ngasih arahan, jaga, selesai. Tapi dia malah ditinggal pacaran. Dari karyawan yang pertama ketemu dengan saya sampai karyawan yang sekarang, pekerja yang sekarang, keluhannya juga sama. Dia itu cuma pacaran dengan perempuan ini. Kamu siapa? jadi Kamu cuma gitu karyawan di yang sini. sebenarnya ya, Bu, Mas. mohon maaf, Bu. Ini karyawan baru emang kayak gini, Bu. Saya ngasih pembelajaran dan arahan kepada karyawan baru, Bu. Karyawan baru. Iya, Bu. Oh, jadi gini, Pak. Maksudnya Bapak tadi telepon saya mau ngasih tahu yang sebenarnya kayak gini. Iya, Bu. Ini juga seharusnya Budita nggak boleh cuman diem di rumah, cuman mantau dari rumah, sedangkan mandor Budita itu seperti ini kerjaannya. Jangan sampai nanti proyek-proyek selanjutnya saya nggak kerjasama lagi dengan Budita ya. Bu, Cuman gara-gara seperti ini. Ibu, Ini kan yang bertanggung jawab seharusnya Budita. Kenapa kok bisa punya mandor sombong kayak gini? Dia udah maki-maki saya dari tadi, Bu. Dan juga pekerja-pekerja di sini juga dimaki-maki sama dia. Sedangkan dia nggak ada kerjaan sama sekali. Ibu, Bang Gita emang Jadi gini selama ini, Mas, di belakang saya ya. ya, Asal Mas tahu ya. Bu, jangan percaya sama karyawan di sini, Bu. Ini kan cuma Kalau kuli ngomong bangunan. dijaga, Mas.
Emang Mas belum kenal sama siapa bapak ini? siapa, Bu? Dia ini Pak Bayu, pemilik PT ternama di sini. Kalau nggak ada, mungkin kalau nggak ada beliau, sama kamu nggak kira kerja, Mas. Berarti selama ini proyek yang dikerjakan dari Bapak ini. Ya, benar. Udah, hah? Kaget? Kamu sadar nggak dari tadi? Hah? Kamu itu marah-marah sama siapa? Dan kamu seolah-olah nggak punya dosa sama sekali. Kamu bilang, ya aku kesini pacaran, itu urusanku. Hah? Apa kayak gitu seorang mandor? Hah? Buka kacamatamu. Mana aku ajar pakai helm juga kamu ya. Oh ya, ini tadi juga satu, Bu. Dia udah ngedorong saya dan duduk. Kamu tadi udah berani dorong saya. Pak, saya minta maaf, Pak. Ya. Pak, saya gak bakal ngulangi lagi. Hah? Makanya kamu itu yang sopan. Ya, Pak. Kamu juga. Saya minta maaf, Mas. Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Ya, saya Hah? minta maaf, Mas. Kamu bangga karena pacar kamu jadi mandor, hah? Pacar kamu ini saya yang gaji. Nah, lu tahu. Mas, jangan mentang-mentang kamu itu atasan di sini, kamu itu pengawas di sini, kamu itu mandor di sini. Kamu bisa seenaknya sama mereka. Ya, mereka memang cuma seorang kuli, Mas. Mereka cuma seorang pekerja, tapi bukan berarti kamu bisa memperlakukan mereka seperti hewan. Mereka itu juga manusia, Mas. Saya minta maaf, Pak. Bu Dita, saya minta maaf. Aduh, udah David, aku tadi udah bilang ya kalau resikonya kayak gini aku kok ikut-ikut loh. Kalau gitu kita putus dan jangan temuin aku lagi, jangan gangguin aku lagi. Aku minta maaf ya. Terserah kamu deh. Urusanmu belum selesai sama aku, sini. Terus kamu mau apa? Oh, tadi sini. Kamu tadi juga bilang mau mencat aku besok. Gak usah besok, hari ini kamu yang aku pecat. Tapi, Pak, Bu Dita kalau misalkan masih mau kerja dengan saya, masih mau dapat proyek dari saya lagi, pecat orang ini hari ini juga, detik ini juga, saya nggak mau tahu. tapi Pak, saya minta maaf, Pak. Bu Dita. Saya mau kamu jujur hari ini juga. Kalau pendanaan yang kamu buat itu palsu. Udah gini. Iya. Oh, berarti saya yakin data-datanya semua dimanipulasi. Laporannya ke Bu Dita pasti dimanipulasi. Bu, saya mau ya, kalau Bu Dita nggak mau menanggung kerugian saya, pembengkakan dana dari saya minta ini diusut ke pihak yang berwajib. Saya nggak mau tahu, orang ini harus mendapatkan balasan. Bu. Iya, Pak. Saya nggak mau tahu, pokok hari ini Bu Dita harus masukkan laporan ke pihak yang berwajib. Semua data-data yang terkumpul, Bu Dita jadikan bukti. Rasakan kamu tuh sekarang. Kamu kejam sama mereka, karena mereka cuma seorang kuli. Saya bisa lebih kejam daripada kamu. Tahu? Bu, jangan. Saya bisa jelasin semuanya kok. Udah, kamu siap-siap aja. Kamu nggak bakalan tidur di rumah kamu lagi. Sekarang kamu pergi. Terserah kamu mau kabur, pasti kamu bakalan aku kejar. Mau lari ke lubang semut pun, pasti bakalan aku kejar. Bu Dita juga seharusnya bertanggung jawab dong. Jangan ditinggal-tinggal seperti ini, Bu. Bu Dita juga harus sering kunjungan dong. Iya, Pak. Maaf. Kalau misalkan masa dia itu mandornya Bu Dita, bukan karyawan saya, Bu. Kecuali karyawan saya, itu tanggung jawab saya. Artinya, ke depan saya nggak mau tahu dan nggak mau ada kejadian seperti ini lagi. Bu Dita harus turun sendiri ke lapang dan Bu Dita pastikan semuanya aman. Saya nggak mau terima laporan yang nggak lagi. Ini udah kebangetan banget nih. Iya, Pak, pasti, Pak. Saya itu ada kerjaan yang lebih penting daripada ini, Bu. Jadi saya harus ngurusin hal yang seperti ini. Kalau misalkan saya nggak nyamar jadi kuli bangunan, saya nggak pura-pura jadi kuli bangunan, semua ini nggak bakalan terungkap. Sudah berapa proyek yang dikerjakan, berapa uang yang sudah mereka korupsi, yang mandor Bu Dita korupsi. Ya, Pak, ini salah saya. Maafkan untuk hari ini yang terjadi hari ini ya, Pak. Udah, sekarang kita nggak perlu bahas itu lagi. Yang saya mau laporkan orang itu sekarang, masukkan laporan hari ini juga. Saya nggak mau tahu. Iya, Pak, baik. Biar dapat pelajaran orang kayak gitu. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu, Bu.